selamat sore semuanya dan selamat bergabung buat teman-teman yang sudah bergabung di Komsel United Community pada hari ini. Pada saat ini kita akan beribadah melalui media online. Adapun pelayan Tuhan yang akan melayani kita pada saat ini ada Ria dan Tari yang akan membawakan puji-pujian. Ada kesaksian dari Kak Selvi yang tentunya akan memberkati kita semua. Dan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Martin Sinaga yang tentunya akan sangat memberkati kita semua. Dan terakhir ada doa penutup yang akan dibawakan oleh Bibian. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita tenang dan kita satu dalam doa. Kita berdoa. Selamat sore ya Bapak, selamat sore Roh Kudus, kami panjatkan hadirat-Mu ya Tuhan, karena segala berkat dan pertolongan-Mu yang senantiasa kami rasakan. Bapa dalam kerajaan sorga, pada sore hari ini ya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang bertata atas peribadahan kami pada saat ini ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami pada saat ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Selamat sore. Pada saat ini saya akan membagikan kesaksian tentang bagaimana Tuhan Yesus baik dalam kehidupan saya. Jadi, pada saat saya selesai kuliah, saya itu bergumul kurang lebih 3 bulan karena saya bingung apa yang akan saya kerjakan dan saya akan kerja di mana. Pada bulan 10 yang lalu itu dibuka tes CPNS dan saya ikut. Kemudian Tuhan juga menggerakkan saya untuk mencari pekerjaan. Dan Tuhan menyediakan pekerjaan sehingga saya diterima di sekolah untuk mengajar. Ketika saya ikut tes CPNS, saya tidak lulus. Nah, seandainya pada saat itu saya hanya ikut tes dan tidak mencari pekerjaan, mungkin sampai saat ini saya itu masih menganggur dan
mungkin saya akan susah mencari pekerjaan karena adanya pandemi ini. Nah, teman-temanku, adik-adikku, dimanapun kita berada saat ini, apa yang kita kerjakan mungkin belum berhasil, mungkin belum sesuai dengan keinginan kita, tapi tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih baik lagi buat kehidupan kita. Jadi pada saat ini mungkin kita sedang khawatir, apalagi adanya pandemi ini, kita khawatir tentang kebutuhan kita, masa depan kita, tentang kuliah kita, sekolah kita, tapi marilah kita bawa semuanya kekhawatiran kita itu kepada Tuhan dan serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan kita itu Tuhan yang baik, Tuhan yang kaya, Tuhan yang mampu memenuhi setiap kebutuhan kita. Nah, demikian yang dapat saya saksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku semuanya, perkenalkan nama saya Martin Sinaga, saya dari Bandung. Senang sekali hari ini saya bisa melayani. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih, kami naikkan syukur kami buat kesempatan hari ini di dalam komsel kami pada hari ini. Biarlah Engkau pimpin hamba-Mu dan setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan bekerja dengan kuat dalam batin kami, mengubah kami, menguatkan kami, membawa kami semuanya boleh semakin mengenal Tuhan, hidup penuh dengan iman, dan menjadi anak-anak Tuhan yang melayani Engkau. Kami menyerahkan waktu ke depan dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Baik, hari ini kita belajar mengenai hati melayani, ya. Oke, mari kita sama-sama buka dari Roma 12 ayat 1. Saya bacakan buat teman-teman semua. Melayani karena kemurahan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau teman-teman renungkan kisah di dalam Roma 12 ini, ya, di ayat 1 ada dua kata yang sangat saya tekankan. Yang pertama adalah kemurahan, yang kedua adalah mempersembahkan. Ya. Kalau kita lihat di Roma 11 sebelumnya, di sana dijelaskan bagaimana bangsa Israel, mereka sebuah bangsa yang hidup tidak taat kepada Tuhan, ya. Sebuah bangsa yang hidupnya betul-betul sering mengecewakan Tuhan. Bahkan di pasal 11 kalau teman-teman baca, di sana dikatakan bahwa Israel itu tersandung dan bangsa-bangsa lain diselamatkan. Nah, kalau kita bahas di Roma 11 ini, ada satu poin penting di sana bahwa meskipun bangsa Israel mereka tidak taat kepada Tuhan, meskipun bangsa Israel mereka tersandung, meskipun bangsa Israel mereka hidupnya jauh dari Tuhan, tetapi yang pasti adalah kemurahan Tuhan itu dinyatakan kepada mereka. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa di dalam ketidaktaatan mereka, kemurahan Tuhan itu dicurahkan dengan sempurna. Sebuah bangsa yang tidak taat, tetapi karena kasih Allah, Bapa tetap setia. Firman-Nya mengatakan meskipun kita enggak setia, tapi Tuhan tetap setia. Nah, di sini kita lihat bahwa kemurahan Tuhan itu sangat luar biasa buat mereka, teman-teman semua. Jadi bangsa Israel itu dipanggil oleh Tuhan. Mereka diterima oleh Tuhan. Mereka dikuduskan oleh Tuhan. Mereka dibenarkan oleh Tuhan. Mereka disucikan oleh Tuhan. Itu karena apa? Karena kasih Tuhan yang luar biasa kepada mereka. Nah, firman ini pun hidup dalam kita. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, dibenarkan oleh Tuhan, diterima oleh Tuhan. Apapun keadaan saudara, Dia menerima kita kalau kita mau datang kepada Dia.
kita diterima oleh Tuhan, teman-teman semua. Bahkan Dia rela mati buat kita, menebus semua dosa-dosa, menebus semua kelemahan, menebus semua kekurangan-kekurangan kita, apapun yang dilihat di pandang dunia kurang dari kita, dosa-dosa yang separah apapun, Dia tebus dengan darahnya oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu muncullah di ayat 1, firman Tuhan mengatakan seperti ini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Nah, ini yang paling penting. Tuhan ingin kita mempersembahkan tubuh kita menjadi alat kemuliaannya. Itu karena dengan pondasi, dengan alasan, itu karena kemurahan Tuhan. Bukan karena motivasi yang lain, teman-teman semua. Ya, Tuhan pengen kita mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan hidup kita, itu karena kemurahan Tuhan. Artinya apa? Artinya adalah kita tuh mau memberi diri kepada Tuhan seperti Ishak di tangan Abraham, memberikan hidup kita, memberikan tubuh kita, itu karena kemurahan Tuhan. Artinya adalah itu sebagai tanda kasih kita kepada Tuhan yang sudah memberikan segalanya buat kita, bahkan sudah memberikan nyawanya, darahnya buat kita. Maka itu pun yang menjadi tujuan, menjadi alasan bahwa kita mempersembahkan tubuh kita itu karena kemurahan Tuhan. Karena Dia baik, karena Dia sangat baik, maka kita mempersembahkan tubuh kita. Itu kerinduannya Tuhan. Kalau teman-teman baca lagi di ayat-ayat berikutnya, di situ dijelaskan, di Roma 12 ini dijelaskan mengenai karunia-karunia. Artinya adalah tubuh kita ini dengan segala macam yang sudah Tuhan berikan, termasuk bakat, talenta, karunia, semua yang ada pada kita, Tuhan ingin itu menjadi persembahannya hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan Dia bilang itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau kita bicara mengenai ibadah, teman-teman semua, ini bicara mengenai penyembahan. Ya, penyembahan. Tuhan ingin jangan sembah tubuhmu, tapi persembahkan tubuhmu. Hari ini anak-anak muda banyak yang sibuk dengan tubuhnya, betul nggak? Sibuk ngurusin tubuhnya, dari atas sampai ke bawah dia urusin tuh semuanya tubuhnya. Ya, banyak anak-anak muda yang memuja tubuhnya sendiri malah. Ya, bahkan juga ada banyak orang yang memuja uangnya, memuja pelayanannya, memuja jabatannya, memuja rumahnya, memuja apa yang dia miliki, bahkan memuja urapan yang dia punya dan sebagainya. Ada banyak yang dipuja oleh manusia. Ya, termasuk uang. Banyak dipuja. Tapi ingat teman-teman semua, jangan puja berkat-berkatnya, tapi pujalah Tuhan yang memberi berkat. Kalau kita ngerti inti penyembahan itu adalah hubungan ketaatan dengan Tuhan. Hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan, sebuah kekaguman yang hebat kepada Tuhan, itu akan membuat hati kita dengan rela hati karena sadar penuh dengan kemurahan Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang mau untuk melayani Tuhan. Itu poin pentingnya teman-teman semua. Ya, jadi poin pertama adalah mari persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Buat apa? Supaya tubuhmu dipakai untuk melayani Tuhan. Bukan melayani ego kita, bukan melayani keakuan kita, tapi untuk melayani Tuhan. Nah, ketika kita memberi diri untuk mempersembahkan tubuh, maka tubuh ini akan Tuhan pakai. Ya, tubuh ini akan Tuhan pakai menjadi bejananya, bejana yang siap untuk dibentuk. Ketika kita melayani, maka dampaknya adalah bukan cuma untuk orang yang kita layani. Ketika kita melayani, dampaknya pun untuk kita. Supaya apa teman-teman semua? Disinilah Tuhan akan bentuk kita. Tuhan akan
seperti bejana yang akan dibentuk dengan sempurna oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Ada sebuah ilustrasi yang menarik teman-teman semua. Ini mengenai sebuah kuda. Suatu hari di dalam museum ada sebuah patung kuda yang sangat bagus, sangat indah. Ya, sampai-sampai semua orang yang datang kagum dengan kuda tersebut. Nah, di situ ada seseorang, ya, dan ternyata orang tersebut yang di dekat patung kuda itu adalah orang yang membuat patung kuda tersebut. Nah, lalu beberapa pengunjung datang mendekati orang tersebut dan bertanya, bagaimana cara Bapak bisa membuat patung kuda seindah ini? Lalu orang yang membuat patung kuda ini menjawab seperti ini. Saya buat patung ini dari seonggah batu yang sangat besar. Tugasnya cuma satu, kata dia. Saya hanya memahat bagian-bagian batu yang tidak menyerupai kuda. Jadi semua bagian-bagian yang nggak menyerupai kuda diambil, dicongkel, terus dicongkel dan sebagainya, sampai jadilah bentuk seekor kuda yang sangat-sangat indah. Demikian pula kita. Ketika kita melayani, maka di situ adalah momen yang bagus sekali untuk Tuhan tuh mencongkel segala kelemahan-kelemahan kita. Mungkin kelemahan kita sombong, dihajar habis-habisan sehingga kita rendah hati. Mungkin kelemahan kita adalah kita pemarah. Di situ pun Tuhan akan habisin, Tuhan akan congkel sehingga kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Ada banyak pembentukan Tuhan ketika kita melayani. Tapi kalau pondasinya kuat, semuanya oleh karena kemurahan Tuhan, kita akan terus melayani, unstoppable. Apapun yang terjadi, situasi kondisi apapun yang terjadi, kita tidak pernah berhenti melayani Tuhan. Kenapa? Karena kita mengasihi Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan yang luar biasa buat kita. Jadi teman-teman, mari sama-sama penyembahan membuat kita sadar bahwa Tuhan adalah anugerah terbesar dalam kehidupan kita. Penyembahan itu adalah bagian kita, karena tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ketika kita menyembah Tuhan, ibadah yang sejati, kita menyembah Dia, kita kagum kepada Dia dengan kasih yang dahsyat yang Dia berikan kepada kita, maka saat itu pun saya percaya, ketika kita sadar akan hal itu, maka kita menjadi orang-orang yang mau untuk melayani Dia. Kenapa? Karena Dia sudah berikan segalanya buat kita. Amin. Baik. Yang kedua adalah dari Mazmur 25 ayat 14. Ya, oke, saya bacakan buat teman-teman semua. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Pelayanan yang paling dalam adalah ketika kita bergaul karib dengan Tuhan. Pelayanan yang terbaik adalah ketika kita bergaul karib dengan Tuhan. Ini berhubungan dengan poin pertama. Ketika kita sadar kemurahan Tuhan begitu besar buat kita, sehingga kita menyembah Dia. Arti penyembah adalah kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, ketika kita kagum kepada Tuhan, maka kita pasti punya hati untuk melayani Tuhan. Dan gak cuma itu, tapi kita memberi diri untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mau bergaul karib dengan Tuhan. Oke, ini penting banget teman-teman semua, melayani Tuhan.
hanya bisa dilakukan kalau kita bergaul karib dengan Tuhan. Ya, jika kita bergaul karib dengan Tuhan, pasti kita ingin melayani Tuhan. Dan sebaliknya, kalau kita nggak bergaul karib dengan Tuhan, kita pasti sungkan, malu, dan gak mau untuk melayani Tuhan. Kalau kita menyembah Dia, maka kita pasti mau melayani Dia, karena Dia adalah Raja. Gak mungkin seorang yang menyembah Tuhan dengan benar, tapi dia gak mau melayani Tuhan, gak mungkin. Pasti orang yang menyembah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap kerinduan dia, hati dia kepada Tuhan, maka orang tersebut pasti melayani Tuhan. Jadi teman-teman, yang perlu dikejar bukanlah pelayanannya. Yang perlu teman-teman kejar adalah hubungan pribadi, bergaul karib dengan Tuhan. Itu yang poin paling utama untuk teman-teman kejar. Karena apa? Karena pergaulan yang karib dengan Tuhan, persekutuan yang erat dengan Tuhan akan membawa hati kita untuk melayani Tuhan. Sekali lagi ya, saya sampaikan. Pergaulan yang erat, yang intim dengan Tuhan, ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, maka itu akan menghasilkan hati untuk melayani Tuhan. Karena nggak mungkin kalau kita menyembah Tuhan, kita pasti ingin melayani Tuhan, karena Dia layak untuk kita layani. Jadi jika ada anak, jika ada seseorang yang tidak mau melayani Tuhan, itu artinya adalah dia belum bergaul karib dengan Tuhan. Artinya dia nggak sadar betapa hebatnya kemurahan Tuhan dalam kehidupannya. Jadi yang kita kejar sekali lagi adalah bergaul karib dengan Tuhan. Itu yang paling penting. Kedekatan, keintiman, persekutuan pribadi yang erat dengan Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan pun mau bergaul karib dengan kita. Sekali lagi ya, Dia mau bergaul karib dengan kita. Dia mau berkarib dengan saudara. Dia mau bergaul karib dengan saya. Apapun kondisimu, apapun pergumulan saudara, apapun masalah saudara, bahkan apapun masa lalu saudara, Dia mau bergaul karib dengan engkau tanpa batas. Kenapa? Karena kita anak-anaknya. Kita anak-anaknya. Mana ada bapa yang gak mau bergaul karib dengan anak-anaknya? Apalagi Bapa yang di sorga. Dia Bapa yang baik, sangat baik, lebih daripada Bapa yang di bumi. Dan Dia rindu bergaul karib dengan kita, anak-anaknya. Sekali lagi, ketika kita intim dengan Dia, maka pasti kita mau melayani Dia. Tuhan mau melayani, dan Dia pun mau bergaul dengan orang-orang berdosa, teman-teman semua. Dia mau bergaul dengan pemungut cukai. Dia mau menerima pemungut cukai, orang berdosa. Bahkan Dia mau bergaul, Dia mau menerima seorang pelacur. Dia pun mau bergaul dengan orang-orang Farisi. Kalau teman-teman lihat, Tuhan tuh senang bergaul. Dia senang berbicara dengan banyak orang, apalagi dengan orang-orang berdosa. Dia senang bergaul dengan mereka. Itulah caranya melayani. Sehingga Tuhan bisa menjawab kebutuhan mereka. Dan ternyata kebutuhan mereka cuma satu. Mereka pengen diterima. Orang Farisi ingin diterima. Pemungut cukai ingin diterima. Seorang wanita pelacur ingin diterima. Seorang perempuan Samaria yang punya banyak suami pun, dia ingin diterima oleh Tuhan. Dan Tuhan mau bergaul dengan mereka. Pendekatan Yesus adalah hubungan. Pendekatan Dia adalah hubungan. Ini sangat-sangat hebat. Pelayanannya adalah hubungan. Pemuridan adalah hubungan. Discipleship is relationship. Hubungan.
Nah, ketika Tuhan mau bergaul karib dengan kita, orang-orang berdosa yang tadi udah saya sebutkan, termasuk dengan kita nggak lebih baik dari mereka. Kita nggak lebih baik dari orang Farisi, kita nggak lebih baik dari pemungut cukai, kita nggak lebih baik dari pelacur. Dan Tuhan pun ingin bergaul karib dengan kita. Dan saya percaya ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, itu akan mendorong kita untuk punya hati melayani. Itu perlu dikobarkan teman-teman semua, hati untuk melayani. Kenapa? Karena anugerah Tuhan itu dahsyat buat kita. Nah, jadi ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, maka hati kita semakin intim dengan Dia. Dan ketika kita intim, tadi firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan dan perjanjiannya diberitahukannya kepadanya. Perjanjiannya diberitahukannya kepadanya. Artinya apa? Artinya hati Tuhan akan diberitahukan kepada orang-orang yang karib dengan Dia. Ketika kita melayani Tuhan, hasil dari hubungan yang karib dengan Tuhan, maka pelayanan kita pasti berdampak luar biasa. Anak-anak muda, ketika engkau bergaul karib dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan perjanjiannya kepadamu, sehingga engkau nggak sembarangan untuk melayani, tapi engkau melayani sesuai dengan apa kata Tuhan. Bukan sembarangan melayani, tapi pelayanan yang tepat, dengan karunia yang tepat, seperti yang Tuhan mau. Ketika engkau bergerak, maka Tuhan akan menyatakan kerinduannya, sehingga engkau bergerak dengan tepat, nggak sembarangan. Jadi pastikan bergaul karib dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya pelayananmu bukanlah pelayanan yang sembarangan, tapi pelayanan yang berdampak, yang bermultiplikasi, dan bertambah banyak. Sekali lagi, ketika kita melayani, itu nggak cuma untuk orang-orang yang kita layani, tapi itu pun berdampak buat kita, supaya kita semakin dibentuk menjadi anak-anak Tuhan yang menyatakan Kristus dalam kehidupan kita, dalam perkataan dan perbuatan kita. Oke, lanjut ya. Nah, berikutnya, poin ketiga. Jadi yang pertama adalah mempersembahkan tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Gak mungkin kau melayani kalau engkau belum mempersembahkan tubuhmu. Yang kedua adalah Tuhan ingin supaya engkau bergaul karib dengan Tuhan, supaya tubuh yang sudah dipersembahkan ini menjadi bejana yang siap untuk Tuhan pakai menjadi alat bagi kemuliaannya. Yang ketiga adalah, yang terakhir, melayani karena Yesus pun melayani. Sekali lagi ya, melayani. Kenapa kita melayani? Karena Yesus pun melayani. Baik, saya bacakan buat teman-teman dari Matius 20 ayat 26 sampai 28. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan datang bukan untuk dilayani, tapi Dia datang untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan ingin supaya kita menjadi pelayan dan menjadi hamba. Itulah kerinduan Tuhan. Dua karakter ini hanya bisa terjadi ketika engkau mempersembahkan tubuhmu dan ketika kita sadar betapa besarnya anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman, pastikan dirimu untuk melayani Tuhan, bukan untuk dilayani. Oke, lanjut ya.
Penyembahan yang benar membuat kita rendah hati. Nah, ini dia. Saya senang banget dengan kata penyembahan ya. Penyembahan yang benar membuat kita rendah hati. Semakin kita menyembah Tuhan, semakin kita sadar bahwa kita nggak bisa berbuat apa-apa. Makin kita kagum kepada Tuhan, makin kita sadar bahwa kita itu nothing kita. Kita itu bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Kita nggak mungkin jadi apa-apa. Siapakah kita? Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Firman yang mengatakan di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa, teman-teman semua. Jadi ketika kita menyembah Tuhan, karena Dia layak disembah, maka pada detik tersebut kita menjadi serendah-rendahnya, karena Dia begitu agung dan mulia. Tapi yang hebatnya dari Tuhan adalah Dia memilih kita, Dia mengangkat kita. Meskipun kita banyak kekurangan, kelemahan, mungkin di luar sana banyak orang yang ngetawain kita, mungkin di luar sana ada banyak orang yang memandang rendah kita. Lu bisa apa sih? Lu mah gak bisa apa-apa. Mungkin ada banyak orang, bahkan mungkin orang tua kita, keluarga kita memandang rendah kita dan menganggap kita gak bisa berbuat apa-apa. Tapi bagi Tuhan, camkan ini, bagi Tuhan, Dia ingin memakai saudara. Bagi manusia, mungkin kita gak bisa apa-apa. Tapi bagi Tuhan, engkau luar biasa. Bisa menjadi alat yang Dia pakai bagi kemuliaannya. Siapakah para murid Yesus? Mereka bukan siapa-siapa. Bukan orang yang terpelajar dan sebagainya. Tapi mereka dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Tuhan senang memakai orang yang gak dipandang oleh dunia. Tuhan senang memakai orang-orang yang dianggapnya biasa. Dan Tuhan senang memakai orang-orang yang punya hati kepada Dia. Sembah Tuhan bukan berkat-berkatnya. Sembah Dia. Letakkan Tuhan lebih tinggi dan yang tertinggi dari apapun yang sudah Dia berikan kepada kita. Lebih tinggi dari berkat, lebih tinggi dari harta, lebih tinggi dari uang, lebih tinggi dari talenta, lebih tinggi dari pelayanan, lebih tinggi dari apapun yang sekarang Tuhan anugerahkan kepada kita. Jadi kita harus sembah Tuhan, teman-teman semuanya. Sehingga apa? Sehingga hati untuk melayani itu semakin dikobarkan. Tapi kalau kita melihat apa yang ada pada kita, yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ya, itu bisa membuat kita nggak fokus dengan Tuhan. Kita malah lihat diri sendiri, ya, bisa dua hal. Bisa ketika lihat kekurangan kita malah bisa menjadi minder, rendah diri. Tapi sebaliknya, kita bisa jadi sombong. Ketika kita punya sesuatu, ketika Tuhan pakai kita bisa sombong. Sedangkan Tuhan tadi mengatakan bahwa Dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dia mau datang ke bumi ini untuk melayani. Jadi mari pastikan supaya kita betul-betul meletakkan hati kita dengan benar sebagai orang-orang yang mau melayani Tuhan. Bukan yang mau dilayani, tapi mau melayani Tuhan. Karena itulah panggilannya Tuhan dalam kehidupan kita, menjadi orang-orang yang melayani. Salah satu sifat anak-anak muda, kalau teman-teman baca atau belajar mengenai ciri-ciri perkembangan manusia, ya, perkembangan mental, perkembangan karakter manusia dari bayi, dari lalu anak-anak, lalu remaja, anak muda. Nah, pada poin ini, anak-anak muda, ada satu kekurangan, kecenderungan dari anak-anak muda. Anak-anak muda butuh pengakuan.
Anak-anak muda senang untuk menunjukkan eksistensi. Anak-anak muda ingin dihargai. Anak-anak muda juga senang untuk dipuji dan sebagainya. Nah, itulah teman-teman salah satu kecenderungan dari anak-anak muda. Nah, kalau itu ada pada kita, maka sifat tersebut itu harus betul-betul kita lawan, teman-teman semua. Jangan biarkan sifat-sifat anak muda tadi itu menguasai kita, bahkan berkembang dalam kehidupan kita. Kalau itu berkembang, maka pondasi pelayanan kita itu jadi salah. Semuanya karena mungkin kita ingin dipuji, kita ingin diterkenal, dihargai orang dan sebagainya. Mungkin kita ingin menunjukkan sesuatu. Ya, mungkin kita di rumah sering dihina oleh orang tua kita, dianggap nggak bisa apa-apa. Lalu kita ingin menunjukkan eksistensi kita melalui pelayanan dan sebagainya. Pondasinya menjadi salah. Di poin pertama tadi saya bilang bahwa pondasinya harusnya adalah karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Bukan motivasi, ingin dihargai, ingin terkenal dan sebagainya. Enggak, no. Itu adalah motivasi yang salah. Kalau engkau punya motivasi seperti itu, maka ini harus dilawan, teman-teman semua. Engkau harus bisa melawan motivasi yang seperti itu dengan karakter untuk melayani. Jadi kamu harus betul-betul ketika itu muncul langsung datang kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya, tolong saya supaya saya melayani Tuhan karena anugerah Tuhan. Ya, jadi kalau itu muncul harus segera dilawan. Dengan apa? Kerendahan hati. Gantikan kesombongan. Gantikan motivasi yang salah dengan kerendahan hati. Selalu ingat ayat ini. Tuhan datang ke bumi ini untuk melayani, bukan untuk dilayani. Nah, lalu anak-anak muda itu senang berkelompok, butuh teman, betul nggak? Ya, kecenderungannya ingin diterima. Nah, justru di sini teman-teman, pelayanan pelajar mahasiswa ini adalah kesempatan emas buat teman-teman bergerak menjangkau anak muda. Kalau engkau punya hati melayani, maka engkau nggak akan sibuk dengan dirimu. Tapi engkau akan sibuk bagaimana caranya supaya engkau bisa melayani mereka. Jadi, pahami ini bahwa anak muda itu ingin diterima. Nah, ketika teman-teman datang kepada anak-anak muda yang hatinya lagi kosong, anak-anak muda yang butuh pertolongan, anak-anak muda yang butuh diterima, anak-anak muda yang butuh teman, nah, itulah momen yang tepat untuk engkau menjangkau mereka. Menjadi sebuah komunitas yang betul-betul menjadi berkat bagi mereka. Itu penting banget. Teman-teman, menjadi komunitas yang menjawab kebutuhan anak-anak muda. Discipleship is relationship. Pemuridan adalah hubungan. Bangun hubungan untuk menjangkau anak-anak muda. Ini hanya bisa terjadi kalau engkau punya hati melayani, bukan dilayani. Jadi pastikan dirimu adalah orang-orang yang punya hati melayani seperti Yesus. Lalu, sekali lagi di poin 2 sudah saya jelaskan bahwa pendekatan Yesus adalah hubungan. Dan teman-teman anak-anak muda, ayo layanilah anak-anak muda, jangkau mereka, dekati mereka. Kenapa? Karena inilah kecenderungan anak-anak muda adalah ingin diterima. Ini potensi besar. Kalau teman-teman sadar banget dengan kondisi dan sifat-sifat dari anak-anak muda, maka engkau akan bergerak. Gak usah minder, gak usah malu-malu, gak usah ragu-ragu. Datang kepada mereka, bangun hubungan dengan mereka, dan mereka akan melihat bahwa cahaya kasih Kristus ada pada saudaraku semuanya yang punya hati untuk melayani. Ya, jadi ada perpanjangan kasih Kristus kepada mereka, Bapak Saudara. Tuhan mau bergaul karib dengan kita, orang-orang berdosa.
tapi dia tidak menjadi berdosa. Demikian pula kita. Kita bisa bergaul karib dengan mereka, tapi kita nggak menjadi sama seperti mereka. Kita harus menjadi orang-orang yang mau bergaul dengan mereka untuk menyatakan kasih Kristus kepada mereka. Melayani. Kalau engkau melayani teman-teman semua, artinya adalah engkau siap dikritik, siap dihina, dan satu lagi nih penting, siap dipuji. Artinya adalah pujian dan kritikan tidak membuat kita keluar dari tujuan melayani. Kalau engkau dikritik, itu membuat engkau seperti kuda tadi, sedang dicabut sifat-sifat yang gak seperti Yesus, sedang diambil sifat-sifat yang tidak mencerminkan Yesus, ya, sedang diambil, dicabut dan sebagainya. Supaya apa? Supaya muncul dalam dirimu adalah kemuliaan Kristus. Dan sebaliknya, kalau engkau dipuji, jangan kau menjadi sombong, tapi tetap humble, rendah hati. Kenapa? Kembali ke poin pertama, kita pun bisa melayani karena kemurahan Tuhan. Amin teman-teman semua. Oke, jadi ada 3 langkah praktis terakhir. Ada 3 langkah praktis ya yang bisa teman-teman lakukan untuk melayani. Ambil keputusan untuk memulai melayani. Yang pertama adalah melayani di rumah. Oke, di mana? Melayani di rumah. Layani orang tuamu dan saudara-saudaramu. Layani mereka. Bergaul karib dengan mereka, sama seperti Tuhan bergaul karib dengan kita. Bergaul kariblah dengan mereka. Kalau ada hubungan-hubungan yang rusak, mungkin kau kecewa kepada orang tua, kepada papa, mama, mungkin adik kakak, engkau menyimpan sakit hati dan sebagainya, saya mengajak, mari lepaskanlah pengampunan. Lepaskan pengampunan kepada mereka. Bangun hubungan, bergaul karib, seperti Tuhan mau bergaul karib dengan kita. Seperti Tuhan mau menerima kita. Mari sama-sama bergaul kariblah dengan keluarga kita. Apapun masalah yang kau alami, sekali lagi, ambil keputusan untuk mengampuni. Karena itu melepaskan pengampunan dan kasih kepada mereka. Oke, layani keluargamu teman-teman semua. Layani mereka. Banyak caranya. Silakan didiskusikan di komsel saudara. Oke, yang kedua adalah melayani di persekutuan, di komsel, dalam pemuridan. Discipleship is relationship. Melayani di dalam persekutuan. Ya, teman-teman bisa siapin tempat, teman-teman bisa sediakan konsumsi, teman-teman bisa menjadi worship leader, pemain musik dan sebagainya. Layani mereka. Melayani di dalam persekutuan, komsel, pemuridan. Sekali lagi, pemuridan adalah hubungan. Bangun hubungan yang dekat dengan mereka. Hubungan harus lebih personal. Ya, jangan cuma tahu. Ya. Jangan cuma tahu doang orang-orangnya, tapi bangun lebih personal, lalu doakan mereka. Oke, sampai teman-teman tahu masalah mereka apa, lalu doakan. Ya, silahkan bahas kembali supaya lebih dalam ya di komsel saudara ya, bahas bagaimana melayani di persekutuan. Lalu yang terakhir adalah melayani orang lain. Kesempatan emas untuk anak-anak muda, teman-teman semua, untuk melayani anak-anak muda. Pastikan hidupmu menjadi bejana yang siap Tuhan pakai, menjadi alat bagi kemuliaannya, sehingga engkau menjadi alat yang punya hati untuk melayani. Karena Kristus pun datang untuk melayani, bukan untuk dilayani.
Anak-anak muda sekarang ada banyak yang kehilangan jati diri, ada banyak yang bergumul, ada banyak masalah dengan teman dan sebagainya. Biarlah engkau menjadi jawaban bagi mereka. Roh Kudus ada padamu, Roh Allah tinggal dalam engkau, Kristus Yesus menyertai engkau, dan Dia akan menolong engkau menjadi pelayan-pelayan yang luar biasa. Sehingga lewat kehidupanmu, lewat apa yang kau sampaikan, lewat apa yang kau katakan, itu menjadi berkat bagi anak-anak muda di sana. Oke? Beri diri lebih lagi melayani Tuhan. Kenapa? Karena kasih Tuhan sudah luar biasa buat kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita sah dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini telah Engkau berikan nikmat yang besar bagi kami. Kini kami telah selesai dengan ibadah komsel kami. Kiranya Engkau berkati apa yang telah kami baca dan dengarkan dari firman-Mu. Semoga boleh bermanfaat bagi kami. Tuhan, Engkau berkati juga hamba-Mu yang telah membawakan firman-Mu. Engkau berkati dalam kehidupan sehari-hari, dalam keluarga, dalam pelayanan. Engkau berkati, Engkau tambah-tambahkan hikmat hanya daripada-Mu. Tuhan, hamba juga berdoa untuk pelayanan kami Tuhan, United Ministry Tuhan. Biarlah pelayanan kami ini boleh menjadi berkat bagi semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.